adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan PB dan juga media yang dibutuhkan disiplin. Nah, yang mau saya tanyakan Ibu, apa tujuan pembelajaran Ibu pada pertemuan kali ini? Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi tujuannya adalah untuk siswa kita itu bisa mengidentifikasi yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi dan menceritakan deskripsi sebuah tempat atau place. Berarti topiknya atau materinya pada pertemuan kali ini adalah tentang descriptive text ya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada pertemuan kali ini? Ya tentunya target areanya adalah kompetensi pedagogik ya, di mana ada 3, yaitu yang pertama tercapai keaktifan siswa di dalam pembelajaran, yang kedua metode pembelajarannya dengan menggunakan metode diskusi kelompok, yang ketiga menggunakan pengelolaan kelas. Begitu Bu. Berarti ada 3 area pengembangan yang ingin dicapai pada kali ini. Nah, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang telah Ibu persiapkan? Ya, strategi pembelajarannya ya ada macam-macam ya, yaitu ada 3 juga. Yang pertama diskusi kelompok yang heterogen, yang kedua media yang saya pakai berupa video atau itu Canva, yang ketiga menggunakan metode diskusi dan presentasi hasil dari penugasan. Oke, berarti ada 3 strategi pembelajaran yang Ibu siapkan juga pada kali ini. Oke, baik Bu. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang kelas. Saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas. Baik Bu. Coba kamu perbaiki dulu posisi mejanya ya. Diam, rapikan, luruskan. Supaya kamu itu nyaman dalam belajar. Kalau ada sampah coba dilihat ya. Karena kelas kita harus bersih supaya kita nyaman belajar. Ya. Jaga kebersihan sehingga kita nyaman belajar. Ya. Let's see the slide. Ya. Let's see the slide. Okay. This is the video that I made for you. Morning all students, welcome to English class. Nah, di sini ada pertanyaan diagnostik untuk mengetahui kemampuan kamu dalam belajar. Ya, penggunaan dari there is atau there are, ya. There is atau there are, coba dijawab dulu number 1. Coba number 1. Students, di sini ada tes diagnostik. Ya, coba kamu jawab dulu number 1 sampai dengan number 5. Ya,
There is not any car in the garage. I think you are good students, ya. Next. Stop. Objektif. Learning objektif ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus tahu dulu objektifnya itu apa, tujuannya itu apa dipelajari, ya. Nah, tujuannya at the end, akhirnya nanti students will be able to use English to communicate with others, telling the existence of things atau benda. Yang artinya adalah mengkomunikasikan kepada orang lain tentang keberadaan suatu benda. Ya. Yang kedua, use English to ask and tell location of things and places. Ya, mengkomunikasikan tentang lokasi benda dan tempat. Kamu masih ingat nggak waktu pentas seni? Ada temanmu yang menjelaskan mengenai batu kursi, ya kan? Batu kursi. Di situ dia sudah mengkomunikasikan. Dia sudah mampu mengkomunikasikan tentang keberadaan batu kursi. Yang kedua, dia sudah mampu ya menjelaskan mengenai lokasi dari batu kursi tersebut. Maka temanmu yang dua orang itu dia sudah mampu berkomunikasi tentang materi kita saat ini. Itulah yang akan kamu pelajari saat ini, supaya kamu bisa mencapai kedua target yang tadi. Bisa ya? Saya yakin bisa ya? Iya, mampu. Coba. Stop. Itu tentang batu kursi yang ada di lokasi, ya. Sekarang coba kamu lihat mengenai tempat di daerah lain, ya. Ini dia. Let's see. House is one of the greatest Buddhist monuments in the world and was built in the 8th and 9th centuries AD during the reign of the Shailendra dynasty. The monument is located in the Kedu Valley in the southern part of central Java, at the center of the island of Java, Indonesia. The main temple is a stupa built in 3 tiers around a hill, which was a figural center, a pyramidal base with 5 concentric square faces, the trunk of the cone with 3 circular platforms, and at the top the monumental stupa. The walls and balustrades are decorated with 5 low reliefs, covering a total surface area of 2,520 meters square. Round circular platforms are 72 open rock stupas, each containing a statue of Buddha. Oke, setelah kamu amati video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Observing the video, please answer the question. What is presented in the video? Borobudur, that's right. And number 2, do you have visited Borobudur? Yes.
neighborhood is so quiet and peaceful. I love it. Yeah, I'm so happy to live here. Please come in. I can't wait to show you my new house. The hallway is really bright and spacious. I like it very much. Let me show you the downstairs rooms. Please follow me. This is the living room with the TV and speakers, a coffee table in the middle, the sofa, and 2 armchairs. Wow, I love the color. It looks gorgeous. I can see you have some nice family photos there. Yes, that's right. Okay, let's move to the next room. This is the dining room. We use it mostly on special occasions. We usually eat in the kitchen. The table is really large, and the chairs are so elegant. I can see there is a tablecloth on the table. Are you expecting guests tonight? That's right. My grandparents are coming tonight, so we're gonna have dinner here. Come on, let me show you the kitchen now. So this is my beautiful kitchen, my mom's favorite area of the house. Wow, I think it's lovely. It's not too big, but we have everything we need. A sink, a stove, a dishwasher, a microwave, and a fridge. We also have many cupboards and drawers. Okay, let's go to the next room, the study. This is the study. I usually come here when I want to read a book. There are so many interesting books in the bookcase. I can lend you a book if you like, Jimmy. Really? That's so nice of you, Kate. Thanks. Do you usually do your homework here? No, I always do it in my bedroom. My parents come here pretty often when they need to work on the laptop. This is the downstairs bathroom. It looks very nice. I can see there is only a shower here. There isn't a bathtub. The bathtubs are in the upstairs bathrooms. Let me show you now another room, the basement. This is our special place, the rec room. Have a seat, please. What is a rec room? It means recreation room and it's used for our free time. My dad loves playing billiards with his friends here. And we also watch TV or play different games with our friends. This is the laundry room. It's pretty small. Here we keep the washing machine, the laundry basket, the ironing board and the iron, the cleaning tools, and the boiler. This is the garage. We also keep here our bikes and some other stuff besides the car. Upstairs, we have 3 bedrooms with their own bathrooms. Let me show you my bedroom. Wow, a bedroom in the attic. This is fantastic. Yes, it's under the roof. So the ceiling is very low near the walls and high in the center. You have many great posters on the wall. Hey, whose is this guitar? Is it yours? May I play some songs? It's mine. You may, sure. This is my bathroom. That is the bathtub. It's so cool to have your own bathroom inside your bedroom. Let's go out on the balcony now. Ini namanya balcony ya. I love the view from the balcony. And the flowers are beautiful. This is the backyard. We have a small vegetable garden here. I love eating fresh vegetables from my garden.
And I can see you have a very cute dog here. What's his name? His name is Ziggy. What a cute shed you have here. What do you keep inside? We keep all the garden tools here and a lawnmower. This is the patio with a swing, a barbecue, and a gazebo. I wish I had a garden with a gazebo too. I live in a townhouse, which means there are houses on both sides. There are 3 floors in total. The ground floor, the first floor, and the second floor. My bedroom is right at the top. It's a pity we don't have a garden, but there is a park in front of our house. That's nice. What about you, Timmy? Where do you live? I live in an apartment on the 6th floor of a high-rise. What's your apartment like? It's quite big. There are 3 bedrooms, a big living room, and a kitchen. But we don't have a dining room. Ya, I will explain you about house of the video. Ada 3 bagian yang harus kamu ketahui about descriptive. 1. Social function. 2. Structure. 3. Language feature. In bahasa fungsi sosial, struktur, unsur kebahasaan. Yang pertama, social functionnya itu apa dari hijau tadi? Fungsinya sosialnya apa? Coba. To describe, kita awali dengan kata to describe ya. To describe about Kate's house. Iya, mendeskripsikan tentang rumah Kate. And then strukturnya ada 2. Yang pertama identification. Hi guys, ya kan? Tadi si Kate dia memperkenalkan ya rumahnya. Maka di sini identification-nya ya biasanya ini terdapat pada paragraf 1. Paragraf 1. And then makin ke bawah ceritanya, makin masuk kita ke description. Deskripsi dari rumah tadi, apa-apa saja yang dideskripsikan? Apa saja? Kita mulai dari depan tadi. Dari depan tadi apa nak? Living room. Kemudian itu belum ya. Setelah living room, ya. Study room. Ya, dining room. And then bathroom, ya kan? Kitchen, ya. And then bedroom. Ya. Jadi bagian-bagian dari a house itu merupakan description-nya. Ya, description-nya itu biasanya terdapat pada paragraf 2 ya. Paragraf 2. And then dari sebuah teks deskriptif you have to know about unsur kebahasaan. Biasanya dia menggunakan simple present. Simple present kamu tahu itu merupakan apa? Fakta ya. Fakta atau kebiasaan. Yang kedua, di dalam descriptive text terdapat banyak adjective. Coba kamu ingat dulu adjectives yang ada di dalam video tadi. Ayo. Apa saja tadi? Yang ada di dalam video. Ada tadi saya lihat big ya, besar ya kan? Kemudian nice. Kemudian small ya. And many others yang lainnya. Ya. Oke. Stop. Itu apa dari hijau tadi? Fungsinya sosialnya apa? Coba. To describe, kita awali dengan kata to describe ya. To describe about Kate.
mendeskripsikan tentang rumah cave. And then strukturnya ada dua. Yang pertama identification. Hi guys, ya kan? Tadi si cave dia memperkenalkan ya rumahnya. Maka di sini identification-nya ya biasanya ini terdapat pada paragraf 1. Paragraf 1. And then makin ke bawah ceritanya, makin masuk kita ke description. Deskripsi dari rumah tadi, apa-apa saja yang dideskripsikan? Apa saja? Kita mulai dari depan tadi. Dari depan tadi apa nak? Living room. Kemudian itu belum ya. Setelah living room, ya. Study room. Ya, dining room. And then bathroom, ya kan? Kitchen, ya. And then bedroom. Ya. Jadi bagian-bagian dari a house itu merupakan description-nya. Ya, description-nya itu biasanya terdapat pada paragraf 2, ya. Paragraf 2. And then dari sebuah teks deskriptif, you have to know about unsur kebahasaan. Biasanya dia menggunakan simple present. Simple present kamu tahu itu merupakan apa? Fakta ya. Fakta atau kebiasaan. Yang kedua, di dalam descriptive text terdapat banyak adjective. Coba kamu ingat dulu adjectives yang ada di dalam video tadi. Ayo. Apa saja tadi? Yang ada di dalam video. Ada tadi saya lihat big ya, besar ya kan? Kemudian nice. Kemudian small ya. And many others yang lainnya. Ya. Okay. My students, and now your group words ya. Group words. Group 1. Come on. One of you take this. Group 2. Yeah. One of you. Group 3. Okay. Ya, cara kerjanya begini nak. Please make a descriptive text about your house. Ya, make a descriptive text about your house. Ya, one of your house. Jadi kalau ada 5 orang satu rumah saja. Discuss, oke? Okay? And then lengkapilah social function-nya, ya, structure-nya, and language feature-nya on your paper. Do you understand? Yes. I will give you time for that. Okay? Any question? No. Do you understand? Yes. Okay. Let's do it. Let's do it. Use your marker. And join with your group. Join with your group. Ya, make the social function first, kemudian structure, kemudian language feature. Ya. Boleh berguna. Underline the
title, underline the title, underline. The social structure links speaker. Kita cek dulu. Itu begitu Cek. Cek dulu begitu. No, teacher. Kamar mandi buat. Ini belum ya, adjectives-nya ya. Idenya tidak ide. Yeah, time's up. Now I will invite your group to come here to present your work. Listen to your friends. Yes. Kelompok 2, the social contents to describe our fatherhood. Identifications, paragraph 1. Deskripsi, paragraph 2. Living room, bedroom, kitchen, and bathroom. Linda Peter uses simple present tense. I'm so happy in live in post. Adjective. 1 big, 2 small, 3 heavy, 4 text atau lainnya. And then next group, your group, please come here. Explain about yours. Come on, look at your friends. This is about Joy's house. Look at your friends, hey boys. Group 1. Social action. To describe about Joy's house. 2. Structure text. 1. Identification. Paragraph 1. Description of paragraph 2. Living room. Bedroom. Bedroom and kitchen. Latest letter. Use simple present tense. I have been lived post. Adjective. Smart. Thank you. Yes. Now your homework is describe about your school. Our school as MP Negeri 1 Simanindo. Okay? Make it in your house. Yeah. And now students, I think that's all for today. Thank you. Goodbye students. Goodbye. Selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Sehat luar biasa Bu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Ya sama, sehat luar biasa. Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sama Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk praktik kunjungan saya sebagai tindak lanjut dari observasi kelas kemarin. Apakah Ibu sudah siap? Siap Ibu. Baik. Hari kemarin, hari yang lalu kita kan sudah observasi kelas. Saya sudah masuk dalam kelas ini. Nah, jadi ini sebagai tindak lanjutnya. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya mengobservasi kelas Ibu? Perasaan saya senang dan agak sedikit rileks di mana Ibu Purba selaku teman saya yang mengobservasi saya berbeda dengan atasan kita begitu. Jadi kita bisa agak sedikit rileks dibandingkan supervisi sebelumnya.
observasi kemarin, apakah Ibu memiliki hambatan dalam proses pembelajarannya? Kalau kesulitan pasti ada Bu. Ya memang saya senang dengan anak-anak, namun ada beberapa hal, yaitu dari segi tampil di depan atau membaca, pengucapan mereka masih kurang, ada yang kurang, pronunciation-nya masih ada yang beberapa lemah begitu. Oh, berarti masih ada beberapa anak yang dalam hal pronunciation masih lemah gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari segi angka nih, kita ambil angka dari 1 sampai 10, kira-kira posisi pronunciation menurut Ibu sekarang di angka berapa? 6. 6 ya Bu ya? Oh, Artinya 6. Oke. Jadi harapan Ibu mereka di angka berapa? 6. Saya berharap kelas saya itu bisa mencapai angka 8 ke 9 gitu. Oke. Perlahan-lahan ya. Iya, 8 ke 9. Iya. Oke. Nah, apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkan kemampuan pronunciation mereka? Mungkin saya akan banyak bertanya kepada teman-teman sesama berbahasa Inggris dan menambah juga media-media yang bisa melatih anak-anak, misalnya dengan saya juga memberi contoh atau dengan menggunakan media yang bisa mereka ulangi pengucapannya begitu. Berarti media video gitu Bu ya. Iya, Nah, mereka boleh. bisa Audio juga. audio juga, sehingga mereka bisa mengulangi apa yang dikatakan di video atau yang diucapkan. Iya, benar Oke. sekali. Berarti Ibu udah punya solusi atas masalah Ibu ya? Mudah-mudahan Bu. Iya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Ibu bisa lebih lagi untuk memulai rencana Ibu tadi? Rencananya saya akan mulai minggu depan ya. Bahkan minggu ini mungkin sudah akan saya mulai supaya kelas saya lebih lancar dalam pengucapan pronunciation-nya. Berarti Ibu akan memulai, kalau tidak ada halangan, mulai minggu ini ya Bu ya? Iya. Oke. Ada nggak kira-kira seseorang yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu atau mengingatkan Ibu untuk supaya konsisten melakukannya? Mungkin Ibu Purba ya dan teman guru bahasa Inggris yang lain ya Ya, bisa sebagai membantu nantinya. ya sebagai teman sejawat ya Bu ya. Benar sekali. Oke. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching ini? Perasaannya saya sudah ada masukan-masukan dari Bu Purba ya tentang cara mengajar saya, sehingga saya juga lebih berterima karena Ibu Purba sudah juga mendapat pengalaman dari pengajar-pengajar praktik atau teman-teman dari guru penggerak yang lain. Oke. Jadi menurut Ibu nih, perlu nggak kita Bu ada pertemuan seperti ini, coaching lagi? Perlu Ibu. Oke, saya juga penasaran dengan hasil yang ingin Ibu buktikan dengan cara atau teknik pembelajaran yang baru tadi ya Bu ya. Iya. Oke, jadi terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga kedepannya kita semakin semangat lagi untuk mengajar. Ya, terima kasih juga Ibu.